Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Adiaksa dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama YouTube channel Kejari Buah Lemo dalam program Tanya Jawab Jaksa. Oke, dalam kesempatan kali ini ada tamu spesial di Kejaksaan Negeri Buah Lemo ini, yaitu Bapak Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Bapak Sofyan Rauf. Oke, selamat datang Bapak Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Bapak Sofyan Rauf di kesempatan podcast kali ini Pak, di program Tanya Jawab Jaksa. Nah, pada kesempatan kali ini Pak, topik kali ini membahas tentang pertanyaan di DM Instagram kami Pak, Kejari Buah Lemo, yang membahas yang bertanya tentang restoratif justice. Nah, sebelum ke topik utama Pak, teman-teman YouTube channel kami itu perlu kenal terlebih dahulu nih Bapak Kasipidum Kejari Buah Lemo. Nah, bisa ceritakan nggak sih Pak tentang latar belakang Bapak sehingga Bapak bisa mencapai karir di Kejaksaan Negeri Buah Lemo? Terima kasih Pak Ica. Karir saya di latar belakang ya ditanyakan tadi, bahwa saya masuk di Kejaksaan Negeri atau secara umum masuk di Kejaksaan pada tahun 2002 akhir, tepatnya bulan Desember. Pada tahun 2003 saya mengikuti jaksa dan pendidikan jaksa tahun 2005. Setelah selesai mengikuti pendidikan jaksa, saya penempatan pertama di Kejari Buah Lemo tahun 2005 akhir sampai pertengahan 2006 saya mutasi ke Kejaksaan Negeri Bonebolango sebagai kasubsi penuntutan di Seksi Pidana Umum. Setelah berapa bulan saya diangkat sebagai PJ Kasih Intel, masih di tahun yang sama 2006. Setelah itu saya diangkat lagi, sudah bukan PJ Kasih Intel, langsung Kasih. Selama kurang lebih 7 tahun saya menjabat sebagai Kasih Intel di Kejaksaan Negeri Bonebolango. Setelah itu saya tahun 2012 akhir saya dimutasi lagi, dipindahkan ke Kejaksaan Negeri Surabaya. Selama 2 tahun di Kejaksaan Negeri Surabaya saya jaksa fungsional di bidang perdata dan tata usaha negara. Saya tahun 2014 saya dapat mutasi lagi dari kejaksaan untuk masuk di Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo sebagai jaksa fungsional sampai tahun 2029 saya mendapat surat perintah untuk ditarik di Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Setelah beberapa tahun di Kejaksaan Tinggi Gorontalo, saya mendapat mutasi lagi SK sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang di Kejaksaan Negeri Pohuwato pada tahun 2020. Setelah 2 tahun saya menjalani tugas sebagai Kasih BB, saya dapat dimutasi lagi menjadi Kasipidum Kejaksaan Negeri Buah Lemo, dan sampai sekarang masih melaksanakan tugas sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Buah Lemo. Oke. Berarti itu kalinya ya, mulai 2002 sampai 2024 ini Pak ya. Berarti 22 tahun ya Pak ya menjalani karir di kejaksaan ini ya Pak. Sudah 22 tahun. Nah terus dalam menjabat
sebagai kekasih hidup itu Pak, kan banyak tantangan dan rintangan ya Pak ya. Nah itu apa sih tantangan terbesar Pak Sofyan ini dalam menjabat sebagai kasih hidup ini Pak? Tantangan terbesar saya rasa ya insya Allah dengan sampai sekarang ini ya tantangan terbesar ini alhamdulillah belum ada dan belum terjadi. Yang bisa saya khawatirkan itu tahanan lari salah satunya itu. Jadi itu ya, dan alhamdulillah pada saat ini masih bisa kita Masih bisa berjalan. dikondisikan Pak ya dalam Ya. menghadapi ini. Ya. Oke, mungkin teman-teman channel YouTube Kejari Bualem ini sudah tahu lah ya, tahu sekilas tentang Bapak Kasih Bidum ini, Bapak Sofyan Rauf. Nah, kita kembali ke topik utama nih, membahas tentang restoratif justice. Nah, apa sih Pak, sebelum ke intinya, definisi restoratif justice menurut Bapak itu apa? Restoratif justice atau keadilan restoratif ini proses penyelesaian perkara tindak pidana di luar pengadilan itu yang melibatkan korban, pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku, dan tokoh-tokoh masyarakat, yaitu tokoh agama dan pihak-pihak lain yang terkait. Itu menurut saya untuk mendefinisikan definisi dari restoratif justice. Dan dalam restoratif justice ini ya, di sini kan kita ada pedomannya. Pedoman dari restoratif justice itu sendiri Pak ya. Nah itu dasar hukumnya apa Pak kalau boleh tahu? Khusus untuk kita di kejaksaan bahwa kita ada pedoman, yaitu peraturan kejaksaan atau Perja nomor 15 tahun 2021. Itulah jadi pegangan kita untuk jaksa-jaksa dalam melaksanakan restoratif justice ini. Jadi pedoman atau dasar hukum yang kita laksanakan itu yaitu tertuang dalam peraturan kejaksaan atau Perja nomor 15 tahun 2020. Perja nomor 15 tahun 2020 ya teman-teman ya, pedoman dari restoratif justice itu sendiri. Nah, kalau prinsip-prinsip restoratif justice Pak yang diterapkan oleh kejaksaan ini, khususnya di Kejaksaan Negeri Bualemo Pak. Baik, kita dalam melaksanakan restoratif justice pasti kita memang harus punya prinsip-prinsip, yaitu prinsip yang adil dan yang seadil-adilnya baik dari pihak korban maupun pihak lain. Itulah ya, prinsip yang harus kita prinsip utama adil Pak ya. Yang penting semua dikembalikan dalam keadaan semula dan adil Pak ya. Iya, betul sekali. Lalu tujuan utama dari restoratif justice ini sendiri apa sih Pak? Sedangkan untuk tujuan utama itu dari restoratif justice ini itu adalah untuk pencapaian keadilan di mana di antara pihak, baik pihak korban maupun pihak pelaku ini yang semula biasa-biasa saling menegur teman. Setelah ini kan masalahnya ya apa itu namanya? Contohnya kalau mereka saling bermusuhan, kita akan kembalikan ke keadaan semula. Itu prinsip dari prinsip utama, tujuan utama, prinsip untuk mencapai keadilan. Nah, disitulah tujuan utama kita dalam melaksanakan atau dalam melakukan restoratif justice ini. Jadi intinya
mengembalikan tadi ya ke keadaan semula dengan tujuan untuk berdamai dari pihak yang satu dan pihak yang lainnya. Nah, terus kira-kira perkara apa saja Pak yang dapat diselesaikan melalui mekanisme restoratif justice ini? Sedangkan perkara yang bisa diselesaikan melalui restoratif justice ini itu semua sudah ada dalam Kepja nomor 15 tahun 2020. Syarat-syarat untuk diajukan ke penyelesaian restoratif justice itu diantaranya pelaku baru sekali melakukan, terus ancaman pidana di bawah 5 tahun, dan kerugian tidak melebihi dari 2.500.000 atau sampai 5 juta. Jadi seperti itu. Itulah Perkara yang bisa diselesaikan di restoratif justice seperti itu ya Pak ya. Ada 3 ya masing-masing ya, kayak. ada beberapa itu yang diantaranya ya si pelaku ini baru pertama kali melakukan, terus ancaman di bawah dari 5 tahun, dan denda dapat kerugian yang dialami korban. Lalu untuk ini Pak, tahapannya yang harus dipenuhi sebelum sebuah perkara ini dapat diselesaikan secara restoratif justice. Adapun tahapannya ini setelah berkas perkara dari pihak penyidik polisi melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti ya, atau tahap 2 istilahnya, kita lihat jenis perkara ini masuk tidak dalam syarat-syarat yang ditentukan untuk restoratif justice. Ya, kalau kita melihat berkas ini tetap diserahkan ke kita akan berusaha sama jaksa-jaksa yang menangani perkara dengan melakukan pendekatan ke baik pihak korban maupun terdakwa. Ada bisa melakukan perdamaian. Untuk itu kita kalau antara pihak dari korban maupun terdakwa ada upaya untuk melakukan perdamaian, kita akan mengundang pihak-pihak yang seperti saya sudah jelaskan tadi, dari pihak terdakwa sendiri, korban, keluarga korban, dan keluarga terdakwa, aparat desa di mana tempat kejadian mereka itu, dan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, dan dari pihak penyidik juga kita undang untuk melakukan perdamaian musyawarah untuk mencapai mufakat. Apakah dari pihak korban memang betul-betul menerima maaf dari si pelaku ini atau tersangka. Nah, Sobat Adiaksa semua, Bapak Kasmirin tadi sudah menjelaskan perkara apa saja ya yang bisa diselesaikan pada restoratif justice ini. Nah, kalau ngomongin tahapan Pak, tahapan apa saja yang perlu dipenuhi dalam proses penyelesaian restoratif justice ini Pak? Untuk tahapan yang harus kita laksanakan dalam proses penyelesaian restoratif justice ini, kita mulai dari tahapan dari pihak-pihak baik pelaku, korban, tokoh masyarakat, dan keluarga dari pelaku, keluarga korban, itu dilakukan awal kita
melakukan musyawarah untuk mufakat, dan musyawarah ini dilakukan di rumah restoratif justice yang kita sudah berikan. Di dalam musyawarah ini kita mendengar keterangan baik dari pihak pelaku, korban, dan tokoh masyarakat serta keluarga dari pelaku maupun korban. Apabila ada kata sepakat untuk perdamaian ini, kita lanjutkan lagi ke tahap berikutnya untuk kita melakukan usulan ke Kejaksaan Tinggi dalam melakukan penyelesaian perkara ini dengan pra ekspos di Kejaksaan Tinggi. Apabila penyelesaian restoratif disetujui oleh di dalam pra ekspos ini disetujui untuk dilakukan restoratif justice, dari Kejaksaan Tinggi diusulkan lagi ke Kejaksaan Agung, dalam hal ini di Kejaksaan Agung Muda Tindak Pidana Umum Jampidum. Setelah itu kita menunggu jadwal untuk melakukan restoratif justice ini dengan kita paparkan dari kasus posisi kronologis, dan apabila disetujui restoratif justice ini, maka kita akan membuat administrasinya dengan apabila si pelaku ditahan, kita akan sesegera mungkin mengeluarkan pelaku ini dari penahanannya. Itu proses secara, kalau kita bicara tahapannya ini memang panjang, cuman inilah yang gambaran singkat untuk tahapan. Dalam tahapan itu pasti kayak melibatkan beberapa pihak Pak ya, seperti pihak korban, pelaku, dan tokoh masyarakat. Nah, kemudian masing-masing peran korban, pelaku, dan tokoh masyarakat ini seperti apa Pak? Untuk peran pelaku, di sini pelaku sebagai peminta maaf kepada korban. Jadi di sini betul-betul pelaku dengan niat baiknya, dengan hati yang tulus untuk meminta maaf kepada korban bahwa memang sudah melakukan perbuatannya ini sudah salah, dan itu dari niatnya juga untuk betul-betul meminta maaf kepada korban. Situlah peran dari pelaku ini, bagaimana dia bahwa si korban ini memaafkan si pelaku ini. Dan untuk korban sendiri, perannya di sini dia memberi maaf kepada pelaku, dan dengan hati tulus juga, dengan ikhlas juga, benar-benar dia memaafkan perbuatannya ini. Sehingga untuk tokoh masyarakat, baik dari pihak keluarga korban, pelaku, dan tokoh masyarakat ini betul-betul merespon penyelesaian restoratif justice ini, agar di dalam masyarakat mereka berbaur, tidak ada lagi saling tokoh masyarakat ikut andil Pak ya di restoratif justice. Di sini justice andil untuk merespon positif. Ini respon positif dari masyarakat itu yang utama juga di restoratif justice. Oke, jadi begitu Sobat Adiaksa, peran dari masing-masing korban, pelaku, dan masyarakat. Nah, sekarang kita ngomongin peran jaksa penuntut umum itu sendiri Pak dalam proses. Untuk peran jaksa di sini sebagai fasilitator. Jadi memfasilitasi para pihak ini, baik pelaku, korban, untuk bagaimana mereka bisa berdamai dan akan berbaur di masyarakat lagi, kembali ke keadaan semula. Itulah kita sebagai jaksa fasilitator, memfasilitasi untuk perdamaian ini, sehingga mereka akan memulihkan ke keadaan semula. Itulah. Nah, kalau hak-hak korban itu tetap terlindungi nggak sih Pak dalam penyelesaian perkara restoratif justice ini? Inilah dari hak korban ini memang tetap kita harus lindungi.
seperti itu ya. Oke, pertanyaan terakhir nih Pak. Kalau di Kejaksaan Negeri Bawalemo ini berapa perkara yang udah ditangani restoratif justice Pak? Di Kejaksaan Negeri Bawalemo sendiri, target restoratif justice yang diberikan kepada kita 5 target yang harus kita selesaikan. Alhamdulillah untuk tahun 2024 5 target ini kita sudah penuhi. Jadi untuk restoratif justice di Kejaksaan Negeri Bawalemo dalam perkara-perkara yang memenuhi syarat untuk dilakukan restoratif justice itu 5 perkara. Berarti per tahun itu ada 5 perkara target yang sudah dicapai Pak ya? Untuk sudah dicapai semua. Tapi untuk 2003 yang lalu, tahun lalu itu kita dikasih target 1, tapi capaian kita melebihi dari target. Seperti itu. Berarti lebih baik melebihi target sendiri Pak ya? Daripada dikasih target 5 yang kita selesaikan cuma 3, itu kan kurang dari. Oke, seperti itu. Begitulah pembahasan topik kali ini dalam pembahasan topik restoratif justice. Terima kasih Bapak Kasubidum sudah menghadiri podcast episode kali ini. Oke, demikianlah episode kali ini dari Tanya Jawab Jaksa. Terima kasih semua Sobat Adiaksa sudah mendengarkan YouTube channel kami. Tetap ikuti episode-episode di kemudian, like, komen, dan share video ini supaya bisa bermanfaat di teman-teman lain. See you, bye-bye.